Ya, halo sahabat foodies, selamat sore semuanya teman-teman. Selamat datang di Foodies on Sharing teman-teman semua. Halo sahabat foodies, wah yang baru bergabung nih. Selamat sore, selamat datang teman-teman semua di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan langsung untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Halo, boleh dong sapa-sapa teman-teman semua nih yang udah pada hadir nih, udah pada join. Waduh, udah lumayan rame banget nih ya teman-teman. Salam kenal teman-teman semua. Saya Grace dari Foodies Academy yang akan menemani sahabat-sahabat foodies semua nih di kegiatan sore hari ini ya, sahabat foodies. Nah, buat sahabat foodies nih yang sudah join, yang sudah nonton live IG-nya foodies.id nih boleh banget nih untuk share acara sore hari ini dengan cara screenshot aja live IG-nya hari ini, lalu upload ke story masing-masing. Dan jangan lupa tag ke official account-nya foodies.id di @foodies.id, karena nanti ini banyak banget ada promo spesial untuk sahabat foodies yang terpilih. Atau teman-teman atau sahabat foodies juga bisa ikutin terus acaranya sampai selesai, karena kode link promo khusus hanya akan di-share di sini, dan di akhir acara itu untuk bisa klaim promonya. Wah, luar biasa banget ya sahabat foodies ya. Oke, sahabat foodies pasti udah gak sabar banget nih ya untuk manggilin narasumber hari ini nih ya. Tapi sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin dulu untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai foodies nih sahabat foodies. Jadi, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner ini memiliki visinya, yaitu changing people's life through F&B education. Ayo teman-teman semua bergabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneur yang sudah teredukasi di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga teman-teman semua kunjungi juga channel Telegram Foodies di Foodies ID atau di t.ms/foodiesid, yang dimana di situ akan banyak banget update mengenai perkembangan. Ada juga isu-isu terkini di dunia bisnis kuliner setiap harinya. Gak ketinggalan juga teman-teman atau sahabat foodies dimanapun berada, boleh banget untuk subscribe ke YouTube-nya Foodies, karena udah lebih dari 1.000 ya, bahkan ribuan video edukasi bisnis kuliner lainnya yang bisa diakses sahabat foodies secara cuma-cuma ya, secara gratis nih semua untuk sahabat foodies dimanapun berada. Oke, untuk sahabat foodies yang mau bertanya-tanya nanti ya, boleh untuk siapin pertanyaannya dan ketik aja di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Jangan lupa untuk disiapin pertanyaannya dari sekarang, karena kayaknya hari ini tuh bakal menarik banget nih topiknya nih sahabat foodies. Karena sahabat foodies sebagian penikmat kuliner mungkin ya, ini memang belum begitu familiar nih dengan istilah fusion food atau Asian fusion ya, yang sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini nih, ini kuliner ini udah mulai jadi trending di sejumlah restoran. Kalau kita bicara mengenai fusion food itu, ini merupakan sebuah terobosan atau inovasi di bidang kuliner yang menggabungkan beberapa unsur tradisi kuliner dari dua objek budaya kuliner yang berbeda biasanya nih sahabat foodies. Dan tujuan fusion food sendiri ini untuk menciptakan sebuah karya atau sensasi baru yang bisa memanjakan lidah penikmatnya. Nah, luar biasa banget, karena sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bareng narasumber dari brand kuliner yang menyajikan menu-menu fusion food atau Asian fusion nih dari kota Bandung. Dan bahasan kita sore ini pastinya teman-teman atau sahabat foodies ya udah pada tahu nih ya, karena udah berseliweran nih poster-posternya. Hari ini kita akan bahas tentang sajian fusion food dan peluang bisnisnya di Indonesia. Dan narasumber kita pada sore hari ini banyak teman-teman atau sahabat foodies juga pastinya udah kenal ya, yaitu ada Mas Agianda Melzendi.
Beliau ini merupakan co-founder dan managing director GNG yang di dalamnya ada Gang Nikmat, Ton Kedai, dan Babaswita nih. Pasti udah pada familiar ya nama-nama brandnya ya teman-teman. Nah, siapa di sini yang udah pernah mengunjungi atau nyicipin sajian makanan di Gang Nikmat nih? Atau fusion food dari Ton Kedai? Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, udah pada kenal kayaknya ya, langsung kita invite narasumber kita untuk segera join live sore hari ini. Tapi sebelum narasumbernya masuk nih ya, boleh kita sapa-sapa dulu, tulis di kolom komentar ya, sahabat Foodies udah pada join. Oke. Halo semua, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Agianda. Ini Yes, aku halo. panggilnya apa nih Mas? Panggil Agi aja. Mas Agi? Yes. Oke, halo Mas Agi, selamat sore. Gimana Halo, selamat kabarnya sore. hari ini Mas Agi? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengan Mbak siapa berarti ya, saya manggilnya biar lebih enak kita ngobrol hari ini. Saya Grace, Mas Agi. Oh, oke, Mbak Grace. Apa kabar Mbak Grace? Sehat, alhamdulillah sehat juga nih Mas Agi. Wah, Mas Agi salam kenal ya nih. Kayaknya baru pertama kali ketemu nih kita Mas Agi. Ya, betul. Salam kenal juga ya Mbak Grace. Iya, salam kenal. Nah, Mas Agi nih udah mulai rame nih ya yang join live nih ya. Tapi Yes. sebelum kita masuk ke obrolan kita pada sore hari ini nih ya, bakal sharing-sharing tentunya sama Mas Agi nih terkait sajian fusion food dan peluang bisnisnya di Indonesia. Boleh dong Mas Agi kenalan lebih jauh lagi mungkin ya, disapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung, sahabat-sahabat Foodies yang sudah bergabung, dan perkenalan dulu mungkin dari Mas Agi. Silakan Mas Agi. Oke, halo, selamat sore semua sahabat-sahabat Foodies yang sudah bergabung, followers Agi Anda juga, terima kasih yang udah support. Sebelumnya salam kenal, mungkin yang belum pernah ketemu sebelumnya, nama saya Agi Anda Melzendi, biasa dipanggil Agi. Kebetulan sekarang lagi manage atau jadi managing director dari GNG, Gang Nikmat Group singkatannya. Under brandnya kita punya Gang Nikmat, Ton Kedai, dan Babaswita. Sebelumnya dari saya juga udah berkecimpung banyak di dunia kuliner, hampir beberapa pekerjaan profesional saya sebelumnya bergelut di bidang kuliner juga. Saya pernah masuk di beberapa perusahaan kuliner juga di Indonesia. Akhirnya memberanikan diri join bareng sama GNG dan kita building untuk Ton Kedai dan Babaswita karena Gang Nikmat existing sebelumnya sudah ada. Kayak gitu, Mbak Grace. Oke, berarti Mas Agi nih sebelum di JNJ juga udah concernnya di dunia F&B ya, Mas ya? Betul. Saya pernah kerja bareng juga sama Mas Rex, Mbak Sarita, pernah kerja bareng juga, makanya tertarik untuk ikutan diajakin pada saat join live karena punya utang budi sama beliau-beliau ini, banyak banget ngajarin saya apalagi di dunia kuliner. Wah, luar biasa banget Mas Agi. Nah, tapi Mas Agi tertarik nih. Tadinya kan sebelumnya udah banyak berkecimpung di dunia F&B, terus akhirnya ikut juga menjalankan bisnis kuliner dari kedai Ton Kedai tadi ya sama Babaswita. Nah, dari Mas Agi sendiri ini menjalankan bisnis kuliner itu mulai idenya tuh dari mana sih, Mas? Oke, buat GNG sendiri atau Ton Kedai itu sebelumnya partner saya ada namanya Sandi Yuda, dia udah duluan bikin Gang Nikmat dari tahun 2018 sebenarnya. Tahun 2018 Gang Nikmat berdiri, setelah establish sekitar di tahun keempat saya baru join untuk developing dari sisi bisnisnya. Jadi saya fokus untuk developing dari sisi bisnis, lebih ke arah finance, supply chain, legal, terus kebijakan-kebijakan yang terkait pengembangan bisnis itu lebih saya yang ambil. Akhirnya setelah Gang Nikmat sudah establish 5 tahun, kita merasa harus ada gebrakan baru nih. Kita nambahin brand, akhirnya lahirlah salah satunya Ton Kedai yang akan kita bahas sekarang ini. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya
saya juga belum lama di GNG ini, baru sekitar 1 tahunan mungkin ya. Ah, oke oke. Hmm, Sudah kurang lebih 1 tahunan ini terus bareng-bareng untuk ngembangin Ton Kedai ya Mas Agi ya. Nah, betul. tadi tuh balik lagi ke idenya. Apa sih yang muncul pertama untuk ngembangin atau ngebuka si Ton Kedai ini? Ide pertamanya tuh munculnya dari mana gitu, Mas? Ada nggak cerita Oke, dari mana gitu? kalau Ton Kedai ini sebenarnya unik sih. Jadi kalau misalnya di Bandung kan bisa dibilang bukan seminggu sekali ya, bahkan sehari sekali kadang ada brand-brand F&B baru yang bermunculan gitu, super cepat, super kreatif kalau di Bener. Bandung ini. Nah, jadi kita nyari game yang lain aja. Kayak misalnya kalau misalnya kita bikin bakmi atau mie yamin, sudah banyak legend. Sudah banyak berdiri brand-brand yang sudah established, kuat banget dari sisi brand dan produknya. Jadi, tapi kita pengen banget nih masuk ke gamenya mie. Makanya kita ciptakan Miton. Miton itu ya satu ranah baru buat pencinta mie di Bandung khususnya. Terus ada pula kita menu-menu nasi ton. Jadi sebenarnya kita bikin menunya dulu, kita cari menunya dulu, tapi kita pengen main game yang berbeda untuk building new market. Karena ya itu tadi reasonnya adalah market di Bandung tuh udah kuat banget, khususnya mie, nasi, dan lain sebagainya. Makanya kita bikin game baru, kita cari produk baru yang pastinya enak dan comforting, sehingga kita bikin di sana. Itulah asal muasalnya ton. Sebenarnya menunya juga nggak banyak, signature menu dari kita juga sebenarnya hanya 3 model, ada mie, nasi, dan ton crispy chicken. Kayak gitu, semuanya kita kasih nama ton karena memang bisa dibilang ya itu tadi fusion food. Jadi belum ada, mudah-mudahan belum ada nih yang main di game serupa kayak gitu sih Mbak Grace sebenarnya. Wah, oke oke luar Hmm. biasa nih Mas Agi. Hmm. Apalagi mie ini salah satu comfort foodnya anak-anak zaman sekarang Betul. juga ya Mas. Betul, betul. Tapi kalau Nah, misalnya kita main istilahnya ke ramen dan bakmi itu kan udah banyak ya yang bergelut di bidang itu. Jadi bukannya nggak pede, tapi enaknya kita ciptakan market baru dan menu baru supaya mereka juga dapat experience baru. Itu sih targetnya ke sana. Tapi balik lagi, wah, kita berani melakukan itu juga karena sudah ada Gang Nikmat sebelumnya, disupport juga bareng sama partner yang memang jago masak. Seperti itu sih, Mbak Grace. wah, oke baik Mas Agi. Nah, tapi tertarik tuh tadi. Ton Kedai ini kan pembedanya adalah ini menyajikan makanan-makanan fusion food tadi ya Mas ya. Mas Agi juga udah Betul. sempat singgung. Nah, boleh nggak dijelasin sama Mas Agi? Jadi konsep fusion food atau Asian foodnya Ton Kedai ini ke arah mana atau konsep utamanya tuh gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau misalnya long story short-nya kan gara-gara kita pengen masuk ke ranah mie. Mie sudah banyak pemainnya. Kita inspired-nya semua makanan-makanan di Ton Kedai itu dari masakan Asia, Japanese, Chinese, bahkan Indonesia. Nah, kita pengen bikin ramen, tapi bukan ramen. Nah, jadi inspired-nya banyak hal. Kayak mie-nya kita homemade, bikin sendiri, yang mirip dengan mie ramen. Stoknya kita bikin 6-8 jam. Itu juga inspired-nya by ramen. Tapi ada beberapa twist. Kita kasih chili oil, kita kasih paru goreng. Sehingga kalau orang bilang bakmi, bukan. Ramen, bukan. Ini apa Mas Agi? Ini miton. Kayak gitu jadinya. Jadinya inspired-nya banyak sih, ramen dari dari Japanese food. Terus kita kasih chili oil mungkin itu banyak juga di Chinese food. Terus kita paru goreng kita inspired-nya dari soto Padang. Oh, bahkan ada Uh, inspired dari soto Padang juga ya Yap, Mas ya? yap, betul. Makanya kita namainnya Asian Fusion karena memang banyak menu-menu Asia yang menginspirasi kita sih. Wah, benar-benar. Benar banget nih, apalagi ngomongin Asian food pasti banyak inspirasi dari daerah-daerah manapun itu ya untuk menginspirasi. Betul. Nah, tapi dari Kalau mata misalnya boleh pandang, sedikit cerita sedikit lagi, Mbak Grace, sorry. Kalau untuk ya nasi boleh ton boleh juga banget kita mas. itu inspirasinya justru dari Indonesia. Ada sego godok namanya, nasi godok. Tapi nasi godok ya kita kasih rasa sendiri lagi sehingga kita bikin new game baru yang namanya nasi ton. Jadi Iya, orang-orang iya. banyak memaknainya kayak nasi godok ya, kayak apa sih namanya, nasi yang direbus itu ya, mirip ini ya, mirip itu ya. Tapi ya Mm, mm, silahkan mm. cobain aja sendiri karena kita bikin game baru kayak gitu.
Benar-benar menarik banget nih Mas Agi. Mm-mm. Nggak mau dikenal jadi ramen bukan, bakmi bukan, tapi miton gitu ya. Ya, betul betul Nasi juga betul gitu betul. ya. Betul. Sego bukan Nasi gitu juga ya, kayak gitu. tapi nasi ton. Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau dari pandangan Mas Agi sendiri nih terkait Asian Fusion sekarang ya, Mm-mm. dapat menurut Mas Agi ini si Asian Fusion nih dapat membuka peluang bisnis yang berbeda nggak di sektor kuliner di Indonesia? Hmm, sebenarnya balik lagi ke, sorry ya, balik lagi ke base produknya sendiri sih. Kalau misalnya Asian Fusion ini bisa dibilang membuka membuka ranah bisnis baru atau membuka apa istilahnya tadi, kesempatan baru buat pebisnis kuliner khususnya di Indonesia tentu saja. Tapi memang balik lagi kalau misalnya kita fokusnya adalah ke produk yang enak, yang susah dibuat. Jadi jangan sampai fusionnya loncat banget kayak donat, Mhm. rasa rendang misalnya kayak gitu kan mungkin peminatnya Ya. juga kurang di Indonesia. Kalau kita tetap uh, lihat market mayoritas nih lidahnya suka ke arah mana sehingga kita provide majority market lidahnya tetap supaya menikmati masakan kita kayak gitu sih Mbak Grace sebenarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang peluang bisnis di Indonesia nih, peluang bisnis kuliner ya khususnya ya. Menurut Mas Agi nih, tadi kan udah dijelasin Ya, terkait peluang bisnis di Asian Fusion. Nah, betul. kalau bedanya Asian Fusion lokal dan internasional itu gimana sih, Mas? Ada bedanya nggak Hmm, sih Asian Fusion sama apa yang internasional gitu? hmm, memang kalau misalnya fusion food di internasional itu banyak mendominasi juga, tapi ya balik lagi karena kita mainnya di Bandung, mayoritas penyuka pedas dan gurih, sehingga kita harus provide nih lidah-lidah mereka yang sudah terbiasa, sehingga itu tadi timbul rasa comfortingnya. Untuk beda lokal dan internasional, sejujurnya kayak kita ada pakai paru goreng, kayak kita ngambil dari sego godok, sebenarnya lokal juga banyak masakan yang enak, cuman kita twist sedikit lagi aja supaya uh, bisa dapat experience baru orang kayak gitu. Lokal internasional kalau menurut aku sama aja sih, banyak di lokal juga makanan enak-enak banget untuk sekarang. Tapi kalau misalnya kita ngambil inspirasinya masakan-masakan yang bener-bener roots-nya udah kuat kayak Jepang, Chinese food, itu juga memang bisa kita ambil karena memang enak rasa masakannya kayak gitu. Jadi balik lagi ke output dari sisi si produknya. Jadi jangan sampai Hmm. fusionnya loncat banget sehingga lidahnya nggak terbiasa buat majority orang Indonesia, khususnya orang Bandung gitu. Kita ciptakan tetap mereka lidahnya tuh tetap, wah apa nih rasa yang baru tapi enak banget ya. Ada ramennya, ada ininya, ada itunya, sehingga experience baru di lidah khususnya kayak gitu. Ah, iya. Iya, iya. Jadi jangan sampai loncat-loncat banget juga ya Mas ya, karena kan nyesuaiin juga, balik lagi nyesuaiin sama Iya lidahnya, betul, marketnya betul. di mana, khususnya di Bandung mungkin ya dari Tan Iya Kedai ya. betul. Karena balik lagi karena marketnya kan sudah ada nih. Kalau misalnya kita twist loncat Hmm. banget, niche market tuh agak sulit lagi ya kita nggak bentuknya. Kalau misalnya kita tetap provide menu yang mereka suka, tapi rasa yang baru dengan experience baru, itu mungkin bisa lebih banyak diminati. Balik lagi ke produknya sih Mbak Grace. Hmm, hmm, hmm. Nah, Hmm. kalau ngomongin lidah Bandung nih tadi, aku Ya, tertarik nih, Mas Agi. Kalau dari Ton Kedai atau ya dari Ton Kedai lah ya. Eh, hmm. kan tadi ngomongin ada yang sukanya manis atau ada yang sukanya gurih. Ya Kalau betul dari Ton betul. Kedai sendiri ngelihat lidah Bandung tuh lebih cocok ke yang manis apa yang gurih, Mas? Kalau misalnya bercandaannya, kalau lidah Bandung tuh mayoritasnya pencinta seblak ya gurih, pedes itu harus kita provide buat mereka. Majority marketnya tuh kayak gitu. Bisa kita lihat kayak mie gacoan rame banget, itu Heeh, kan berarti gurih bener pedas. bener bener. Kayak tim saya di kantor kalau misalnya baru gajian pasti mereka pesan online ordernya tuh gacoan, 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 gacoan kayak gitu. Berarti sudah ada nih market pencinta gurih dan pedas. Kita provide tetap di Miton itu kita kasih gurihnya ada, kita kasih pedas dari chili oilnya ada, ekstra sambal juga kita sediakan di station kayak gitu. Tapi tetap Oh, kuahnya ramen base inspired, jadi tetap untuk rasa baru dari sisi ramennya mereka tetap dapetin kayak gitu. oke. Nah, kalau Nah, dari kedai Tom sendiri tuh, Mas, tadi kan katanya kayaknya
kalau lidah Bandung tuh apa namanya, biasanya emang sukanya yang gurih-gurih terus pedas-pedas kayak Betul, seblak, mie gacoan betul. gitu ya. Nah, Ya, 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 dari ya. kedai itu yang paling apa, yang paling menurut Mas yang paling laku banget di lidah Bandung gitu. Itu Mhm. menunya apa tuh, Mas? Ya itu Rekomendasi, rekomendasi. ya kalau misalnya dari kita ada signature menunya, ada miton, ada nasi Hmm. ton, itu bisa di-adjust sesuai dengan keinginan. Template-nya memang seperti itu, tapi pada saat ditambahin chili oil jadi bisa lebih gurih dan pedas, ditambahin sambal lagi bisa ekstra lebih pedas lagi, tergantung selera. Tapi template-nya kita kasih yang sudah comforting di lidah mereka, yang mereka sudah biasa makan harusnya. Ah, oke, oke, oke. Signature Berarti menunya miton, nasi ton, sama ton crispy chicken kalau misalnya di kita. Ton crispy chicken sebenarnya itu tadi, siapa sih yang nggak makan ayam, apalagi ayam benar, crispy, hanya benar, benar. tetap kita ciptakan rasa baru juga di lidah mereka, kayak gitu. Iya, 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 ya comfort food Hmm. tapi mau ngenalin juga rasa baru gitu ya. Khasnya Yes, si betul. miton, apa nasi ton tadi Ya, ya sama crispy-nya itu. ya, Nah, betul. tapi kalau dari menu-menu di kedai ton sendiri nih, Mas Agi, ini semuanya disajikannya dengan hidangan Asian fusion itu enggak atau ada yang emang enggak gitu? Bukan Asian fusion gitu. Kalau signature menunya Asian fusion, tapi beberapa kita sediakan juga template kayak misalnya ayam panggang dengan nasi putih, itu juga banyak kita inspirednya dari Hmm. hawker-hawker di Singapura atau di Hong Kong kayak gitu. Terus hmm, ada juga sebenarnya ton crispy chicken itu uh, dia rasanya kayak karage pada umumnya, cuman kita ciptakan sausnya yang baru, hal-hal kayak gitu sih. Jadi dicampur juga, menunya nggak banyak kok, kita basicnya cuma 5 menu bahkan kayak gitu. Tiga Oh, dari 5 itu Asian fusion. oh, berarti 3 dari 5 itu Asian fusion, Ya, duanya lagi bukan untuk nyesuaiin juga mungkin ya Mas ya. ya betul, betul, betul. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Oh ya, sambil menyapa teman-teman yang ada di live IG juga nih ya yang sudah bergabung. Teman-teman boleh banget kalau ada yang mau nanya-nanya langsung sama Mas Agi ya, terbuka ya Mas ya. Yes, Kita boleh, 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 boleh. Kita sambil boleh sharing langsung aja. ketik aja di kolom Q&A ya, teman-teman boleh banget untuk tanya-tanya langsung sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Agi nih. Hmm. Oke, lanjut ya Mas ya. Ini aku penasaran Oke, banget nih. Kan tadi kan dibilang menu-menunya kedai itu nih 3 dari 5-nya perbandingan lah ya, 3 dari 5-nya Asian fusion, terus ya, apa namanya sisanya nih yang bukan lah. Nah, kalau strategi marketingnya sendiri ya. dari si Asian fusion ini ada challenge-nya nggak Mas? Kayak gimana? Ada challenging-nya nggak? Beda nggak sama yang perbandingan 2 banding 3 tuh tadi? Sama Oh, oke. efektifnya tuh kayak gimana menurut Mas Agi? Kalau misalnya strategi marketing, memang kita lebih ke eh, karena yang pegangnya kebanyakan sudah bapak-bapak, terus agak sedikit berat memang kalau misalnya kita branding yang dibuat-buat apa segala macam. Makanya dari kita ya udah anes aja. Apapun kita Mm-mm. sajikannya secara anes. Apa yang disajikan di piring kita nggak pakai food fotografi lagi. Memang seperti itu adanya. Jadi kita posting aja, kita posting. Mungkin kita invite teman-teman terdekat pada saat kita buka di awal untuk tes menu. Dari situ mereka posting, banyak yang tanya ini di mana, ini di mana, ini di mana. Jadi organically, secara organik itu terbentuk sendiri dari strategi marketingnya. Kita ada saja ada beberapa tempelan-tempelan di outlet kita, kayak kita informasiin semuanya pembayarannya cashless, terus minta tolong untuk tumpuk di tengah untuk membantu teman-teman yang ada di operasional supaya ngangkatnya lebih gampang dan sirkulasi perputaran mejanya lebih cepat, itu ditulis tangan. Menunya awal-awal kita tulis tangan kayak gitu. Jadi strategi marketing yang jujur ini mungkin diminati sama masyarakat ya, karena ya udah apa adanya aja, nggak dibuat-buat segala macam. Postingannya juga apa yang kita suka kita posting kayak gitu. Karena ya balik lagi sebenarnya jujurnya itu strategi marketingnya. Dan ya karena sekarang udah sosial media udah rame banget, orang-orang itu dengan senang hati posting foto makanan kita. Jadi kita tinggal repost, sehingga ada beberapa orang yang datang pengen dong kayak gini ngeliatin postingan orang kayak gitu. Jadi karena mie ton dan nasi tonnya itu orang-orang bilang comforting, terbentuk secara organik, mereka datang sendiri. Jadi dari kita jujur aja, apa adanya aja, asal kita punya produk yang baik,
service yang baik kayak gitu. Strategi marketingnya nggak banyak, nggak dibuat-buat, apa adanya banget sih kalau kita di Ton khususnya. Oh, berarti organik banget lah ya Mas Agi ya. Ya betul betul betul, organik banget. Nah, kalau dari pandangan Mas Agi nih, dari Hmm, apa sisi strategi marketingnya ya, tadi kan dibilang apa adanya gitu ya, organik. Yang betul. kebanyakan datang nih dari apa marketnya datangnya yang Gen Z atau yang gimana nih Mas? Biasanya. Eh Bersyukurnya semuanya datang sih, karena kita masih standby juga, karena ini tahun kedai ini anak baru, Hmm, istilahnya masih kita gendong, kita kontrol iya, iya. langsung, kita cek perkembangan setiap hari kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suka standby di ton, mungkin kebagian lagi ngasirin, Mm-mm, itu tuh mm-mm. marketnya mungkin kalau hari biasa siang banyaknya kantoran, kalau malam mungkin Hmm, Gen Z berdatangan, Gen Z skena. Nah, Gen Z skena ini ya yang alhamdulillahnya menyumbang peranan penting juga untuk informasi di sosial media ya. Dan mereka juga iya, suka iya. terhadap kejujurannya, ya udah apa adanya aja sih dari kita gitu. Terus kalau misalnya weekend target family-nya juga kita dapat kayak gitu. Jadi kita nge-grab semua sih, karena makanannya, kalau ibu saya bilang makanannya anak muda banget, tapi dia habisin juga tuh minyak, berarti doyan ya, berarti orang tua juga doyan nih, dapat nih, tinggal kita grab aja perlahan. Mungkin kita grab pengambil keputusannya ya, kita grab kayak anaknya, terus ibu yang masih mudanya dia untuk ngajak neneknya gitu mungkin, kayak gitu. Iya, ya. Berarti semua semua market juga bisa masuk ya, Mas ya. Ya ya ya, Siang-siang ada semua orang market bisa masuk. kantoran, malam-malam anak skena datang. Skena datang, terima kasih banyak buat yang udah datang dan rela untuk posting secara organik, terima kasih ya. Ini punya peranan penting juga nih ya Wah, anak-anak sangat Gen Z. penting, sangat penting. Kita exposure di TikTok itu kan sungguh penting ya. Tapi Iya, memang balik benar-benar lagi, benar. betul harus dari kita tetap harus fokus ke produknya, benar-benar yang Mm, enak, mm. servisnya benar-benar yang harus berkualitas sih. Jadi ya itu Ah, tadi, iya. kita melakukan training secara berkala, kita QC secara kuat buat dari sisi produk dan lain sebagainya. Nah, itu peranan penting tadi ya untuk marketing tuh, Mas. Eh Betul. Rame di TikTok juga ya kalau nggak salah ya, ada itu nih ya. Ya, Dari anak alhamdulillah dari FYP peranan terus gitu-gitu FYP. tadi ya. Ada beberapa konten yang FYP sih, terima kasih banyak buat yang udah posting. TikTok Terima juga sangat kasih. berpengaruh sih, Mm-mm. TikTok sangat berpengaruh karena ya itu tadi, pada saat awal menciptakan FOMO, fear of missing out ya, Tahu, jadi dia takut buat betul. ketinggalan sehingga dia datang, ya peranan kita sebagai produsen atau penyedia jasa F&B tinggal fokus ke produknya dan fokus ke pelayanannya. Sama Nah, kalau betul. yang udah-udah, orang-orang mungkin ditinggal aja, nggak dikontrol dari sisi produknya. Justru untuk awal, untuk bisa autopilot, kita bikin sistem based on yang ada di lapangan. Jadi dari kita masih terus belajar di lapangannya seperti apa, kayak gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Bahkan sampai ke family juga tadi ya. Kalau Sabtu Betul. Minggu malah lebih rame family ya, Mas ya? Ya, satu minggu lebih lebih family, karena dari sisi ownernya udah bapak-bapak, kita posting-posting, Mm-mm. teman-temannya posting lagi, jadi kisaran umur 30 sampai 40 itu datang juga. Hmm, Keluarga-keluarga muda lah. iya, iya. Aku jadi penasaran nih, Mas nih. Hmm, Ada nggak sih cara khusus nge-treat-nya gitu? Kan beda-beda kan ya, betul. pasti nge-treat-nya ada yang orang kantoran nge-treat-nya gimana gitu kan, terus nge-service anak-anak skena ini Gen Z gitu kan, malam-malam Betul. datang ini gimana, terus family-nya juga gimana, ada nggak cara-cara khusus kayak gitu gitu Mas? Oke. Dari kita, kalau misalnya dari sisi operasional ya kita belajar banyak juga. Saya sempat subscribe juga konten-kontennya foodies buat belajar terkait supply chain dan lain sebagainya. Jujur saya kok subscribe 1 tahun kemarin, Terima bilang ke Bu kasih Mas Rani Agi. minta diskon dong, ternyata belum ada diskon, tapi nggak apa-apa, dikasih harga harga spesial katanya, pada saat itu memang lagi ada diskon. Saya subscribe juga, belajar banyak terkait operasional, terkait supply chain. Justru itu kan yang harus kita kuatkan dulu, operasional dan Benar, supply chain, benar. supaya apa? Supaya kita punya produk yang terus berkualitas. Dari sisi service, karena saya senang banget hospitality, jadi kita kasih beberapa magic words yang kita latih ke semuanya. Tapi magic words itu memang anes ya. Dan kita treatnya itu sama aja sih buat semuanya. Semuanya kita panggil kakak,
terus kita kasih pelayanan yang spesial. Bagaimanapun juga mereka datang ke sini walaupun kita kedai, gang nikmat di dalam gang, itu kita sama semua treatnya, berusaha sespesial mungkin. Kita tanya makanannya udah lengkap atau belum dan lain sebagainya. Apabila ada yang kurang, handling komplain secara cepat, menjaga citra di sosial media dan lain sebagainya, itu pada dasarnya basic hospitality semua kita lakukan sih, tapi terus kita latih kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang spesifik harus apa, harus gimana, nggak ada sih, nggak ada banget, semuanya sama. Semuanya sama. Justru itu yang bikin rame nih ya kedai Ton ya. Soalnya betul. semua di-treat sama. Iya. Dari Senin jujur sampai aja Senin sih, di-treatnya kalau menurutku sekarang kayaknya mereka suka yang jujur, yang honest, apa adanya. Apa adanya sih, benar-benar. Betul. Jadi apa yang mereka lihat di Instagram adalah yang mereka lihat di piring mereka nantinya, kayak gitu. Iya, betul-betul. Apa yang dilihat di Instagram, di TikTok gitu ya, ternyata benar pas datang benar yang itu gitu. Betul. Rasanya sama gitu kan, tampilannya sama. Ya, betul. Nah, tapi tadi menarik juga tuh, Mas Agi. Sorry, tadi menarik juga terkait supply chain ya. Nah, kalau Asian Fusion sendiri kan Mas Agi ini pernah di F&B juga ya pastinya, yang bisa memahami nih bedanya challenge-nya supply chain di Asian Fusion sama yang bukan, itu ada nggak Mas? Ada challenge tersendiri nggak? Sebenarnya kalau misalnya untuk raw material di Bandung mah udah banyak. Terus yang agak sulit itu supplier fresh goods, karena kita mengolah semua fresh, tidak ada olahan frozen, khususnya protein, apalagi ayam frozen datang dari supplier, kita olah, nggak ada frozen, kita defrost dulu. Itu yang agak sulit menjaga komitmen dari suppliernya. Tapi balik lagi, bisa dilatih perlahan. Kayak misalnya kita datang jam 8 nih, karena semuanya slow cook, pada saat mereka terlambat 1 jam itu bisa ngerusak. Tapi akhirnya kita ada kontrak dan lain sebagainya dengan supplier. Untuk raw material, bumbu-bumbu dan lain sebagainya itu udah juga banyak banget di Bandung. Hanya saja, ya balik lagi, Asian Fusion, dimasaknya slow cook, terus apabila habis, itu nggak bisa langsung ala carte kita sajikan. Nah, itulah yang agak challenge-nya di sana, gimana kita FIFO-nya, yang kita produksi duluan kita keluarin. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus banyak kita pelajari, dan kita harus terka di lapangannya, supply and demand-nya seperti apa. Kayak gitu. Jadi nyocokin, nanti kita supply-nya berapa, demand-nya ternyata, lagi tinggi, kita pesannya berapa. Itu sih basic, cuman ya karena slow cook-nya tadi, jadi agak sulit kalau misalnya kehabisan, sehingga jangan sampai habis. Tapi jangan terlalu banyak, tapi takutnya jadi spoil. Itu yang masih jadi challenge juga di kita. Iya, sebenarnya challenge-nya kurang lebih sama ya, tapi memang kalau untuk Asian Fusion ini emang lebih ke, apalagi yang di kedai Ton ini slow cook ya, jadi itu challenging utamanya gitu ya Mas ya. Betul, karena ya tadi kaldunya kita masak 6-8 jam, ada sapi juga sama, ada ayam panggang bahkan bisa 2 hari kita masaknya, sehingga controlling di pengeluaran bahan baku harus sesuai, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Di situ aja sih. Harus pinter-pinter baca tren. Benar. Makanya tadi Mas Agi juga sampai subscribe juga ya YouTube-nya. Iya, benar. Saya belajar langsung YouTube-nya Foodies. Karena saya basicnya bukan di bidang bisnis, jadi saya harus belajar gimana cara supply chain yang bagus, gimana cara ngatur finance yang bagus, gimana cara develop bisnis yang bagus. Itu konten-kontennya Foodies sangat bermanfaat. Waduh, terima kasih lagi. Saling belajar, jadi saling sharing juga nih Mas Agi. Kita juga saling belajar juga nih sama Mas Agi yang Iya, betul. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Asian Fusion nih Mas Agi. Kan fusion food ini kan memang sudah mulai berkembang ya, apalagi tren-tren sekarang nih kayaknya emang mulai berkembang pesat ya. Nah, kalau dari kedai Ton sendiri, ini punya nggak diferensiasi spesifiknya gitu ya, yang membedakan dengan kompetitor lain di fusion food, entah di Bandung, entah di luar Bandung gitu, Mas Agi. Kalau dari Mas Agi sendiri gitu. Sama Bu Sarita, hai Bu Sarita, apa kabar? Iya. Sudah lama kita tidak bertemu. Maaf ya Mbak, tadi saya merhatiin Bu Sarita jadi nggak ngedengar pertanyaannya.
Pertanyaan apa? Bu Sarita Oke. berjasa banget buat perkembangan saya bisa sampai di titik ini. Bu Sarita, Parek, semuanya berjasa. Sehat-sehat terus Iya, Bu iya. Sarita. Sehat, Boleh sehat. diulang lagi, maaf Mbak Grace. Pertanyaannya jadi tadi kurang fokus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sambil sapa-sapa Ya, juga nih. ya, Ada ya. Bu Sarita, ada Mas Egi Perdana. Halo, Ini Mas teman-teman Egi. yang Apa lagi kabar, Mas join. Egi? Ya, ya, ya. Egi juga sering saya lihat ikutan pelatihan foodies. Baru tadi pagi ya Pak Egi ikut pelatihan dari foodies ya. Karena kita Wah, relate sih ya, teman-teman yang bergerak di bidang F&B, terus ya di provide-nya sama foodies deh ilmu-ilmunya. Ya kalau saya bersyukur ketemunya bisa di belajar sini. langsung ya di lapangan. Oh, ada Mbak Rani juga. Halo, katanya. Oh, Mbak Rani Halo juga Mbak, halo ada Bu Rani. kasih pertanyaan nih. Mungkin Hmm. sebelum masuk ke pertanyaan tadi nih, masuk ke Oke, oke, oke. pertanyaan Mbak Rani dulu Maaf nih ya. ya, jadi Dari terdistract Rani sedikit dari gara-gara Grace. nggak apa-apa nih Mas, mumpung banyak yang nanya nih Mas. Mas Agi Damang, katanya. Damang. Alhamdulillah, Pangestu. Alhamdulillah Pangestu. Salam kenal. Saya kenal Mas Agi sebagai orang yang kreatif dan pekerja keras luar biasa. Nah, Wah, terima dan kasih. saya kenalnya sebagai rekan kerja. Wah, temannya Mas Agi nih, Mbak Rani. Nah, Sama Bu gimana Rani nih? dulu sempat kerja bareng juga lama. Oh, luar biasa. Nah, gimana nih perbedaannya dari Agianda yang sebelumnya banyak bekerja untuk membesarkan brand orang, terus sekarang maju untuk membesarkan brand sendiri? Apa kisah suka dukanya? Waduh, luar biasa. Gimana tuh, Mas? Ini jadi sharing-sharing I- pengalaman ini. Kalau membesarkan brand orang gampang ya, karena disediakan tools-nya dari Hmm. provider. Misalnya contohnya, nggak apa-apa sebut mereknya. Dulu saya kerja di GoFood, sudah ada nih tools-nya. Gimana cara kita berpromosi, gimana cara setting dari sisi harga yang diminati. Karena datanya sudah di-provide semua oleh aplikasi tersebut. Untuk brand sendiri, tiba-tiba agak blank ya hal-hal seperti itu. Karena lapangannya ternyata beda-beda nih. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi, dari kita sendiri nggak boleh berhenti belajar karena saya tahu saya cuman punya basic dari sisi pengembangan bisnis, beberapa poin banyak yang saya belum kuasai, ya balik lagi, bukannya peres ya, jujur itu saya subscribe Foodies buat belajar, karena jangan berhenti belajar aja udah. Walaupun umurnya sudah 30-an, tapi ya keep up dengan perkembangan zaman itu wajib, nggak boleh tidak. Apa yang belum kita kuasai sudah Benar. banyak belajar dimanapun. Online, apa segala macam sudah banyak banget yang di-provide. Jadi udah simpel, jangan mau berhenti belajar sama jangan nyaman aja. Terus nikmati aja pressure nih. Nikmati Istilahnya pressure-nya, Ekopasus, jangan berhenti betul. belajar, sahabat Iya. Budis. Karena ya itu tadi, cuman dengan pressure kita bisa belajar. Hmm. Kayak Kopassus aja ya. Mereka kan siksa gitu, istilahnya bisa jadi komando pasukan khusus ya. Kita kalau tidak menyiksa diri sendiri ya nggak akan bisa. Iya, Nikmatin aja tapi jangan berhenti belajar. Itu sih intinya. Bukannya benar-benar. peres tapi itu jujur sih beneran kayak gitu. Berarti ini organik juga nih, Mas Agi. Ya betul betul betul. Wah, luar Pressure biasa Mas organik Agi. yang selalu hadir ya ada aja. Orang Mm-mm, rusak, bener. air rusak, apa rusak, belum dengan Mm-mm, menunya ya. mm-mm, Baru dari eksternal yang lain. Banyak banget permasalahannya ya. Terus aja belajar terus. benar-benar. Karena lebih baik mempersiapkan ya daripada Iya betul. lebih baik menanggulangi, benar gak sih? Iya. Jadi itu tadi, ada isunya apa di lapangan, kita cari solusinya gimana ya kita pelajari di situ aja. Oke, luar biasa banget Mas Agi. Tepuk tangan secara virtual. Terima kasih buat yang masih stay dan menonton. Mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, lanjut lagi nih Mas Agi. Tadi aku penasaran sama apa tren fusion food, Asian fusion sekarang yang sedang berkembang nih ya. Setuju ya Mas Agi ya? Sekarang lagi banyak berkembang juga Betul, di banyak fusion sekali. food ini. Terus dari Mas Agi dan tim mungkin ya, yang menjadi diferensiasinya kedai Tom sendiri itu apa nih dari Mas Agi dan tim? Ya itu tadi, Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain betul. mungkin. Istilahnya kalau misalnya bahasa sedikit kasarnya, kita di Gang Nikmat Group itu bikin menunya yang sulit, tapi nikmat. Kenapa mesti sulit? Ya kalau nggak sulit, lu bisa masak aja di rumah, makan aja di rumah lu gitu istilahnya ya.
Jadi kita ciptakan menu yang sulit, tapi enak banget. Kenapa ya? Kalau mau makan menu ini harus datang ke tempat kita. Karena belum tentu kamu bisa bikin di rumah kayak gitu. Itu prinsip yang selalu kita tanamkan. Oh, Kayak gitu luar sih. biasa. Itu diferensiasinya. Tapi balik lagi, udah aja fokus ke kita sendiri. Update ilmu sebanyak-banyaknya, terus ikutin zaman, terus update terhadap permintaan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan ciptakan produk yang enak dan service yang excellent. Itu aja sebenarnya, produk dan service. Intinya hanya dua. Wah, benar banget itu Mas Agi. Kuncinya dua, sahabat foodies, berarti dari Mas Agi ya tadi ya, ada produk, ciptakan produk yang sulit tapi nikmat gitu ya. Jadilah Betul. gang nikmat. Dan yang satunya lagi tadi apa Mas? Sama ya, Produk dan service service yang excellent. Betul. Ya, produk yang service sulit itu dalam excellent. artian supaya mereka nggak bisa bikin sendiri di rumah. Jadi kalau mau makan itu harus datang ke tempat kita. Itulah price yang mereka bayarkan supaya worth the price gitu aja. Ya, benar-benar. Itu salah satu kunci utama juga, worth the price. Jadi nggak bosan-bosan ya, karena emang nikmatnya tuh cuma bisa dinikmatin di situ aja, gitu kan. Ya, betul, betul sekali, betul sekali. Karena ya kalau misalnya kita main game yang sudah besar, untuk stand out-nya mungkin butuh effort yang sangat ekstra. Jadi kita ciptakan game baru dengan jujur apa adanya, ya udah, sisanya dari Allah. Wah, ini ada masuk lagi nih, Mas Agi, pertanyaannya. Yes, Wah, apa-apa. ramai banget ya yang say hello. Halo, halo. Wah, ada Cecep. Halo, Banyak fansnya nih Mas Cecep. Agi. Wah, Kang Agi, saya pelanggan loyal Gang Nikmat, weh, dari Mbak Siti Nurrohmah. Wah, luar biasa. Sidat Gang Nikmat ternikmat. Wah. Nah, ada satu pertanyaan nih, Mas Agi dari Siti Nurrohmah. Kang Agi, kalau bikin produk baru biasanya berapa kali bikin sampai akhirnya dijual? Halo, Mas Agi? Wah, kayaknya terputus. Halo, Mas Agi? Masih bergabung bersama kita? Wah, ini sepertinya terputus nih sama Mas Agi ya, teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita coba panggilkan lagi nih Mas Aginya. Wah, masih luar biasa nih ya, masih pada rame juga ya join-join teman-teman sahabat foodies. Nah, sahabat foodies sambil menunggu Mas Agi berjoin, bergabung kembali, kami ingatkan lagi nih, aku ingatkan lagi, wah, bahwa sahabat foodies stay tune terus karena nanti di akhir itu kita akan ada spesial ya, teman-teman. Ada spesial promo ya, nanti yang akan dibagikan di akhir live nih, sahabat foodies. Nanti ada fast track jalur cepat, jadi ditunggu dulu teman-teman semuanya. Oke, coba kita sambil mengundang Mas Agi kembali ya.
Halo, sorry banget ada internet connection problem. Tadi tiba-tiba ada telepon Wah, masuk. Maaf banget, ya maaf nggak banget. apa-apa Mas Agi. Udah bergabung kembali tapi udah aman ya Mas? Aman, 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 aman. Tadi sampai mana ya Mbak Aman. Grace? Sorry banget Nggak, ya. nggak apa-apa Mas Agi. Emang biasa kalau apa namanya udah berhubungan sama internet, udah nggak jauh-jauh lah Iya, problemnya. aduh, ada-ada aja. Nggak apa-apa. Nah Mas Agi nih, satu lagi mungkin pertanyaan dari aku nih yang penasaran ya Mas. Yes, Eh, pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi eh kedai Ton nih kan udah dijelasin strategi marketingnya seperti apa, terus challenge-nya selama menjalankan kedai Ton juga seperti apa gitu ya. kan, dan perkembangan trennya seperti apa. Nah, terakhir Mas Agi, aku mau nanya, kalau dari kedai Ton sendiri, ini ada pertimbangan nggak untuk mengembangkan bisnisnya kayak buka cabang gitu di kota lain atau buka cabang di Bandung juga mungkin? Gimana dari Mas Agi? Big plan-nya tentu aja ya, kita pengen banget buat ekspansi dari sisi bisnis, buka cabang, mungkin nanti akan buka kemitraan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi karena ya itu tadi kita masih baru banget dari tahun kedai, kita masih cari celahnya, istilahnya kita masih bikin sistem sampai sempurna dulu, istilahnya dari sisi QC, dari sisi service, dari sisi produk. Mungkin setelah itu semua sudah running dengan baik, baru kita targetkan untuk buka cabang berikutnya. Ah, Kayak gitu sih. Jadi sekarang kita masih evaluasi dari sisi internal dulu, ah, masih kita cek dulu karena agak sedikit rumit ya ternyata untuk buka cabang. Hmm, oke, baik. Berarti akan diperbaiki dulu dari sisi internalnya dan dipersiapkan betul, lebih matang-matang lagi ya. betul, Kalau betul, gitu, betul. terima kasih Terima banyak Mas kasih, Agianda, Mas terima Agi kasih atas banyak. sharing-sharingnya. Sore hari ini luar biasa banget antusiasmenya juga dari teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga ya teman-teman. Mas Agi, Ya, terima semoga kasih apa yang sudah banyak. di-sharingkan hari ini bermanfaat tentunya untuk kita semua, untuk Mas Amin, Agi juga. amin. Amin. Oke, kalau gitu Mas Agi di sini aku juga mau ngasih info nih Oke. untuk teman-teman yang masih join ya. Kalau Foodies memiliki kelas fast track atau jalur cepat untuk memulai bisnis kuliner. Jadi untuk sahabat Foodies yang ingin menjalankan bisnis kuliner segera bisa langsung mengikuti e-course atau kelas ini. Yang mana teman-teman bisa mengetahui dari mana harus memulai bisnis kuliner, menentukan ide dan modal bisnis yang lengkap dengan gambaran strategi pemasaran, operasional hingga keuangan. Teman-teman juga atau sahabat Foodies juga bisa memetakan strategi go digital yang melibatkan media sosial dan platform delivery online. Dan tentunya bisa membangun bisnis kuliner yang layak untuk didanai oleh investor. Promonya hanya hari ini aja, sahabat Foodies, dengan harga 599.000. Jadi, sahabat Foodies bisa banget untuk daftar sekarang karena promonya khusus dan terbatas. Jadi, boleh langsung aja di klik di bit.ly/promolifeig strip fast track 1 atau hubungi WA CS di 0811 2009 7974 atau teman-teman sahabat Foodies juga bisa DM ke Instagramnya Foodies di @foodies.id sekarang. Nah, gak kerasa nih Mas Agi sudah hampir 1 jam Yes. kita sharing-sharing. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan dan sharing-sharing ilmunya. Sekali Terima lagi semoga kasih banyak bermanfaat. juga Mbak Grace kesempatannya Semoga sudah kita sering-sering ketemu percaya kepada lagi ya Mas saya. Agi ya Yes, untuk sharing-sharing. terima kasih buat teman-teman Oke. semua yang sudah nonton sampai sekarang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Amin, amin. Terakhir mungkin Oke. Mas Agi boleh foto Hmm, bersama dulu untuk teman-teman bisa Oke. langsung screenshot dan jangan lupa posting di Instagram Story ya dan ambil promonya. Oke, Yes. foto bersama dulu Mas Agi. Ayo. Satu, ya satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Mas Agi Oke. boleh. Oh, sekali lagi. Oke, Satu, oke. iya satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih Mas Oke, Agi. terima Sekali kasih lagi banyak juga hatur Mbak nuhun Grace. pisan. Jangan lupa teman-teman yang sudah screenshot boleh posting melalui Instagram Story dan ambil promonya sekarang juga. Yes, Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima sampai kasih, ketemu. selamat sore. Sampai ketemu Salam buat lagi teman-teman di Mas Foodies, Mbak Agi. Grace. Sampai ketemu lagi. Bye-bye Sampai semuanya. Selamat sore. Selamat sore.